Halo semuanya teman-temanku Leo ya. Selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kak Tere mengharapkan kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan juga bahagia ya. Ini adalah general reading, love reading. Temanya bagaimana perasaan mantan zodiak Leo di bulan September tahun 2021 ya. Bacaan ini sifatnya sangat universal, jadi tidak akan cocok bagi semua yang menonton video ini ya. Dengarkanlah readingan ini dengan penuh kebijaksanaan. Oke, seperti itu. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere, kalian bisa menghubungi kakaknya via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini gitu ya. Oke, begitu aja. Langsung aja ya mulai masuk dalam readingannya agar durasi videonya juga nggak terlalu panjang ya. Kak Tere akan menarik energi mantan kalian terlebih dahulu ya. Oke teman-teman Leo, bagaimana perasaan mantan zodiak Leo di bulan September tahun 2021? Jatuhnya kok ke bawah, sebentar ya aku ambil. Oke. Oke. Wow. Oke. Oke. Lebih satu ya. Lebih satu. Oke, nggak apa-apa. Tadi Kak Tere juga bacakan zodiak Aries, juga kartunya yang keluar 10 sama dengan kalian. Ya. Oke, teman-teman. Bagaimana perasaan mantan zodiak Leo di bulan September tahun 2021? Perasaannya dia rindu, kangen ya, sangat ingin bertemu dengan kamu atau berkomunikasi dengan kamu ya. Oke, ada kesadaran yang sudah dia pahami di sini ya, bahwa dia tuh pernah salah sama kamu, pernah melukai hati kamu, pernah ya menyakiti kamu sangat dalam gitu ya. Dan ini aku lihat ujung-ujungnya ke trauma ini ya, ke luka batin ini. Oke, dia merasa bersalah ya, tapi dia bingung gitu ya bagaimana untuk menebus kesalahannya itu terhadap kamu gitu ya. Oke, di sini aku di sini ya, di dua kartu ini aku merasakan ini sangat berhubungan dengan waktu dan keadilan ya. Oke, Kak Tere jelaskan seperti ini. Mantan kalian ya saat ini sedang mengalami situasi, aku Kak Tere nggak mau bilang ini situasi karma. Kak Tere lebih nyamannya mengungkapkan kalau situasi karma adalah masa transisi ya, situasi transisi ya, tepatnya masa transisi gitu ya. Oke, mantan kalian itu saat ini sedang masuk dalam fase karma atau masa transisi, dimana dia merasakan perubahan yang sangat signifikan, sangat cepat, tidak terduga, di luar pikiran prasangkanya gitu. Dia nggak nyangka situasi hidupnya akan berbalik ya, berbalik 360 derajat di sini. Dan ya, hal ini Kak Tere rasa sangat membuat dia tuh
tidak nyaman ya di sini ya, di dua kartu ini kartu pendukungnya. Sangat tidak nyaman gitu ya, dia merasakan sangat tidak nyaman, sangat merasa takut ya, merasa tidak aman di sini. Seringkali dia tuh sulit untuk tidur dengan tenang ya, sulit tidur dengan nyenyak di sini. Oke, dia lebih banyak ya waktunya tidur masih membuka mata gitu ya, dia sangat overthinking ya. Dia seperti takut untuk memejamkan mata gitu ya, untuk menatap hari esok. Dia tuh merasa takut, pesimis gitu ya, karena ya hidupnya sedang bergejolak sangat hebat di sini ya, membuat sebuah perubahan yang sungguh luar biasa gitu ya, dimana perasaan gitu ya, atau situasi kondisi hidup dia yang selama ini aman nyaman itu berbalik gitu ya, tiba-tiba saja berbalik, dimana ya ini mungkin gitu ya, bisa berkaitan dengan perubahan ini atau karma yang dia terima. Masa transisinya itu berhubungan dengan cinta ya, berkaitan dengan hubungan gitu ya. Mungkin dia saat ini gitu ya, ya mengalami karma ya mungkin dia disakiti oleh pasangan barunya gitu ya, atau dia sudah mencintai gitu ya, mencintai seseorang di sini ya, yang pasti bukan kamu gitu ya, dalam hubungan barunya gitu. Dia sangat suka orang ini, tapi orangnya itu ya ya menyakiti dia gitu loh, dan dia tuh nggak pernah berpikir bahwa pasangannya tuh akan menyakiti dia seperti ini, sedalam ini gitu loh ya. Ya jadinya ketika dia merasakan sakit itu ya dia teringat kamu gitu ya. Mungkin ini tentang pertemuan ini ya bisa berkaitan dengan ya dia tuh mau meminta maaf gitu loh ya. Ya karena dia tuh ya juga rasa sakit ini ya juga sebagai ya sebagai tuayan dia gitu loh ya, di masa lalu, dimana memang aku merasa ini energi kamu gitu ya, kamu sudah gitu ya, sudah mencintai dia sangat baik gitu ya, sangat tulus, tapi sangat disayangkan dalam hubungan dia itu seakan iya tidak mau didominasi gitu ya. Dia seakan bukan dia seakan itu maksudnya tidak mau didominasi seperti ini, dia tidak mau dikekang gitu ya. Ya kamu, kalau kamu cinta aku ya itu kan urusan perasaan kamu gitu, tapi kamu nggak boleh lah ngekang aku gitu. Aku masih mau ya berteman dengan banyak wanita atau banyak cowok gitu ya, dan ya kamu hanyalah pacar gitu, kamu kan belum jadi suamiku atau istriku, ya nggak usah ngatur-ngatur gitu ya. Jadi ada sisi ego dia yang lebih dikedepankan ya, makanya ya hubungan ini aku lihat ya hanya ya hanya membawa kesakitan bagi seseorang yang ekspektasinya terlalu tinggi kepada pasangannya di masa lalu ya. Ya ini sikap dari mantan kalian di masa lalu ya mungkin menyakiti kalian di sini, yang sudah aku kira lebih dewasa dari cara berpikir, cara memandang sesuatu ya. Dan ini adalah hubungan yang memberatkan ya, memberatkan dari diri kamu di masa lalu, dan memberatkan dia di masa lalu saat menjadi pasangan. Dianya juga merasa terbebani jika kamu selalu melarang dia gitu. Dia jiwanya sangat bebas gitu ya, dia masih suka ya pergi ke sana pergi ke sini gitu ya. Dia nggak bisa kalau harus meluangkan waktunya hanya buat kamu gitu ya. Dia masih senang bermain gitu ya, nggak suka ya dimiliki ya, maksudnya kamu inginnya dia milik kamu, tapi dia tuh maunya dia tuh ya dimiliki bersama gitu loh ya. Jadi ada sikap gitu atau sifat yang sangat ego di sini ya. Oke, seperti itu energinya ya.
Ya, di mana saat ini memang dia mengalami fase transisi, ada tower moment di sini, ya. Hidupnya bagaikan ya sepi, hampa gitu ya. Dia ya seperti mengurung diri, menarik diri dari lingkungan sosial dia, lingkungan pergaulan dia. Dia merasa tidak percaya diri lagi gitu ya, karena ya ada hal-hal yang sudah berubah gitu ya, tidak seperti dulu ya, dimana dia berharap gitu ya dengan dia hadir kembali dalam hidup kamu, entah ini mau minta maaf atau ingin menawarkan komitmen. Dia berharap bahwa kamu gitu ya, dia berpikir bahwa kamu adalah harapan terakhirnya gitu ya. Ya mungkin untuk meringankan gitu ya beban batin dia, atau meringankan beban hidupnya gitu ya. Ya, dimana dia melihat bahwa kamu adalah seseorang gitu ya yang sangat baik hati ya, yang akan menerima dia kembali. Itu pikiran dia. Tapi aku bukan di sini ya bisa mengatakan bahwa ini bisa kamu mau menerima lagi atau enggak, terserah pada kamu gitu ya. Ya, dia berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang saat ini gitu ya sudah memiliki tingkat keamanan, kenyamanan yang dulu pernah dia miliki dan sekarang tidak dia miliki lagi gitu ya. Mungkin dia berharap gitu kamu bisa berbagilah gitu ya dengan apa yang saat ini kamu miliki gitu ya dengan dia gitu. Oke, dimana aku merasa gitu ya bahwa dia saat ini ya ya saat ini ya dia fokusnya ya hanya pada kamu gitu loh. Dia berpikir untuk bagaimana sih caranya untuk menaklukkan kamu kembali ya. Entahlah kamu bisa ditaklukkan atau enggak gitu, kamu setegar apa dengan mantan gitu ya, maksudnya apa ya maksudnya di sini kamu sekuat apa gitu ya, tameng kamu sekuat apa gitu ya, untuk ya tidak lagi, kalau kamu nggak mau lagi terkoneksi dengan mantan kamu ya kamu harus kuat gitu ya tamengnya, atau apa ya, Kak Tere kok kehilangan kata-kata nih ya, kamu harus teguh gitu ya pendirian kamu. Jika kamu nggak mau kembali dengan mantan kamu ini ya tutuplah pintu rapat-rapat gitu ya, pintu hati kamu gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, peluang sangat besar untuk kalian di sini untuk bertemu ya, untuk berkomunikasi kembali gitu ya. Peluangnya sangat besar untuk terkoneksi kembali teman-teman Leo dengan para mantannya. Oke, di sini dia merasa gitu ya kalau kamu bisa memberikan masa depan untuk dia ya. Masa depan ini bisa kecondongnya sih ke finansial gitu ya. Dia butuh rasa aman, dia butuh rasa nyaman di sini ya. Oke, ya. Dia merasa kelelahan saat ini dengan situasi dan kondisi hidupnya yang aku bisa katakan tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya. Ya, dia ingin melepaskan gitu ya beban ini atau belenggu-belenggu yang ada di pundak, di kakinya gitu ya, agar dia tuh ya bisa menghela nafas lah dengan dengan apa ya, menghela nafas dengan tanpa beban gitu ya, dengan bebas gitu ya. Karena aku merasa ya nafasnya sangat berat gitu ya, karena situasi dan kondisi yang belum bisa dia terima gitu ya. Oke, ya aku melihat ini adalah koneksi twin flame ya, koneksi yang sangat mirror ya, yang sangat memiliki cerminan, energinya tuh saling bercermin di sini. Oke, ya twin flame. Kalau kita bicara twin flame ya,
Jika energi dia masih toksik dan energi kamu sudah nggak toksik, jadinya dianya energinya negatif, kamunya positif, ya maka akan sulit untuk disatukan, untuk penyatuan, untuk union gitu ya. Dimana gitu ya, jika yang toksik ini memang gitu ya, ya akan mengalami masa karma atau masuk dalam fase karma di sini ya. Jadi ya, fase karma atau masa transisi akan membuat seseorang itu berpikir akan kesalahan dia, akan ya energi negatif dia untuk diruntuhkan gitu ya. Jadi dia harus meruntuhkan gejolak-gejolak gitu ya, emosi-emosi dia yang sudah enggak, yang sudah enggak sesuai lagi, yang sudah enggak enggak kenapa Kak Terinya kok kehilangan kata-kata nih ya, sebentar ya, sudah enggak seirama dengan energi semesta gitu ya. Dan memang kalau kita bicara twin flame itu energinya agak berat sih gitu loh. Jadi kalau memang tidak bisa union gitu ya, karena salah satu pihaknya DM atau DF-nya masih toksik, ya harus masuk dalam fase pembelajaran, di mana fase pembelajaran itu ya akan seperti menuai gitu ya segala energi negatif, dan pada akhirnya ya untuk menabur gitu ya, atau mengisi gitu energi yang negatif kan sudah dibuang ya, jadinya ya diisi dengan energi yang positif, sehingga pada akhirnya ya intinya ya untuk menjadikan seorang pribadi itu dengan versi terbaiknya lah, seperti itu ya. Ya, dimana di sini memang butuh kebijaksanaan gitu ya, kebijaksanaan untuk bisa melihat gitu ya, melihat situasi dan kondisinya gitu ya. Kamu di sini tidak jangan merasa bersalah gitu ya jika kamu menolak gitu ya untuk berkomunikasi, untuk bertemu dengan dia, karena aku lihat ada kecenderungan dari kamu untuk tidak enak hati gitu ya, atau sungkan gitu ya untuk menolak gitu ya orang masa lalu ini bertemu atau berkomunikasi gitu ya. Jadi kalau menurut kamu gitu ya dia masih seperti yang dulu gitu ya, ya sudah, tidak usah dulu gitu ya. Kamu harus mementingkan kesehatan mental kamu gitu loh, mementingkan hati kamu di sini ya. Karena jika kamu membuka komunikasi gitu ya, atau mau bertemu dengan dia, ya memang resikonya kamu akan ya baper lagi di sini ya. Dan proses kamu move on dan move off dari dia ya juga akhirnya ya harus tertunda dulu, pending dulu gitu loh. Aku melihat gitu bahwa kamu selama ini gitu ya masih dalam proses healing, masih dalam proses ya move on dari dia gitu ya. Jadi kamu harus di sini harus wisdom, harus bijaksana. Kalau kamu merasa bahwa dia masih toksik dan masih berpeluang untuk menyakiti hati kamu gitu ya, ya nggak usah dulu ya. Kalau dia niatnya hanya untuk ya meminta sesuatu, untuk kamu share sesuatu yang kamu miliki sama dia, ya kamu nggak mau lagi dimanfaatin seperti itu, ya sudah gitu. Kamu harus tegas. Kalau nggak mau ya nggak mau, kalau mau ya mau gitu loh, dengan segala pertimbangan dan resikonya gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, dimana memang ini adalah siklus karma. Jika kamu membuka komunikasi kembali, ya ada peluang kamu untuk masuk kembali dalam fase karma bersama dengan dia. Ya, karmanya masih kuat
ya, chemistry-nya masih kuat di sini. Koneksi kalian gitu ya dengan mantan ini gitu ya, dengan seseorang ini gitu ya, yang terbaca energinya masih sangat kuat gitu ya, chemistry-nya masih ada di sini ya, masih berjalan, jadi hati-hati ya. Oke, seperti itu. Ya, aku merasa jika kamu membuka komunikasi, maka perasaan kamu akan bergejolak kembali sama dia. Ya, oke. Ya, aku rasa gitu ya, kalian selama ini seperti yang aku katakan, kalian sudah masuk dalam proses healing, proses mencintai diri sendiri gitu ya. Dan ini akan ke pending jika dua kartu ini sebagai ya kartu karma ini muncul gitu ya. Memang ada siklus ya yang akan terulang kembali kalau kamu nggak hati-hati ya. Dan usaha kamu untuk self love, untuk move on dari dia gitu ya, ya akan terpending gitu, nggak akan membawa banyak manfaat gitu, karena kamunya di sini ya akan tergoda kembali untuk ya terkoneksi kembali dengan orang ini ya, peluangnya sangat besar ya. Ditambah ini ada perputaran energi ya, jadi ya hati-hati ya, hati-hati jika memang dia nggak seperti yang dulu, dia sudah jauh lebih baik menurut kamu, ya nggak apa-apa terkoneksi kembali ya. Dan aku rasa koneksi ini tidak bisa gitu ya diputuskan dengan hati yang ragu, tapi dengan hati yang teguh di sini ya. Oke, itulah readingannya, semoga ini bermanfaat. Salam bahagia dari Kak Tere, bye bye semuanya.